Pemirsa Khazanah, basmalah berarti mengungkapkan bismillah, baik melalui lisan atau tulisan. Ini ucapan zikir yang singkat dan mudah diucapkan tapi punya banyak manfaat. Ungkapan sederhana, namun tersirat motif perbuatan yang mengubah status perbuatan. Mengubah kebiasaan dan pekerjaan menjadi ibadah, mengubah aktivitas sehari-hari menjadi bernilai tinggi. Berangkat ke tempat kerja pagi-pagi sekali, berjibaku dengan kemacetan dan kesibukan pagi demi membahagiakan keluarga dan orang yang dicintai. Dengan ucapan bismillah, semua rutinitas ini dapat bernilai ibadah. Makan dan minum, memberi gizi dan asupan bagi tubuh agar kuat menjalani aktivitas sehari-hari menjadi bernilai ibadah jika mengucapkan bismillah. Pulang kerja, bercengkrama dengan keluarga, tertawa dan bercanda dengan bismillah, semua kebahagiaan rumah tangga itu bisa menjadi ibadah. Bismillah, dengan nama Allah kita mulai. Dengan nama Allah kita jalani. Dengan nama Allah menjadi panduan kita. Begitu dahsyatnya ucapan ini bisa mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi bernilai ibadah. Yang mengubah makan, tidur, bekerja, rekreasi, interaksi kita dengan orang lain dicatat sebagai sebuah amal soleh oleh para malaikat. Bismillah, maknanya aku memulai dengan nama Allah, dengan pertolongan dari Allah dan mengharap berkah dari Allah. Berdasarkan makna ini kita dapatkan gambaran bagaimana kuatnya efek dan dampak pengucapan kata bismillah dalam segala pekerjaan. Dengan mengucapkan bismillah, kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai kita. Bukan itu saja, Allah juga akan menolong dan memberikan berkah dalam proses pekerjaan yang kita lakukan. Sayyid Abu Ala Maududi menjelaskan, jika seorang muslim melakukan segala sesuatu dengan nama Allah dengan sadar dan tulus, akan menghasilkan 3 hal yang baik. Ia akan terlindungi dari kejahatan dan pengaruh buruk. Karena dengan melibatkan nama Allah, maka ia akan berpikir apakah segala niat dan tindakannya sudah sesuai dengan yang diinginkan Allah. Kemudian akan menciptakan sikap yang benar dan mengarahkannya menuju arah yang benar. Selanjutnya ia akan menerima pertolongan dan berkah dari Allah dan terlindungi dari godaan syaitan. Dengan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindakan kita, maka segala tindakan kita akan selalu berorientasi kepada Allah, sehingga pekerjaan biasa bisa berubah nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kata bismillah. Ucapan bismillah atau dengan nama Allah sebetulnya bukan tradisi yang sama sekali baru. Pengucapan dengan nama Tuhan sebelum melakukan suatu pekerjaan sudah dilakukan orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Setiap mengawali pekerjaan, orang-orang musyrik Quraisy selalu diawali dengan menyebut nama-nama Tuhan mereka. Hanya saja keyakinan kaum jahiliyah tentang Allah telah menyimpang jauh dari tuntunan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW datang membawa risalah yang sama dengan risalah Nabi Ibrahim dan para nabi lainnya. Rasul SAW mengembalikan pemahaman bismillah pada hakikat dan makna yang sebenarnya. Pesan ini dapat kita rasakan ketika membaca wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW untuk membaca dengan nama Tuhannya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Quran Surah Al-Alaq ayat pertama. Pada awalnya, penggunaan kata bismillah diucapkan dengan kata-kata bismikallahumma atau dengan namamu ya Allah. Maka Nabi SAW menuliskan kata ini dalam surat menyurat. Lalu turunlah wahyu surat Hud ayat 41 yang diantaranya berbunyi Bismillahi majreha wa mursaha, yang artinya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Kalimat ayat ini merupakan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Nuh alaihissalam saat berlayar dalam banjir bandang. Doa ini kemudian digunakan oleh umat Nabi Muhammad SAW sebagai doa berkendara. Sejak itu kaum muslimin mengganti ungkapan Bismikallahumma menjadi Bismillah. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Isra ayat 110 yang berisi perintah berdoa dengan menggunakan nama Allah Ar-Rahman atau Maha Pengasih. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 110.
Dengan begitu ucapan bismillah ditambah dengan ar-Rahman sehingga menjadi bismillahirrahman. Dan yang terakhir Allah menurunkan surat An-Naml ayat 30 yang berbicara tentang surat Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Saba. Surat itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka sejak itu Nabi SAW menggunakan kalimat basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim pada surat dan dokumen resmi. Dengan demikian, kalimat Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayat dalam Al-Quran. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah An-Naml ayat 30. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.